Happy birthday buat Om Perlan. Selamat ulang tahun ya. Sama Ibu Jess kita loh kemarin. Iya baca selamat ulang tahun. Kenapa kalian lupa sih? Enggak, aku inget aku ngucapin. Kamu King Nasar kemana aja Aku gak ketemu. Kangen kita sama kamu ya. Kita kan orang duda, kita orang sendiri, kita nyari hidup kemana. Aku janda sendiri. Kalau kakak kan udah kaya, Ya Allah. udah banyak usahanya, dia bilang enggak. Kita kaya raya. Amin ya Allah. Jadi kemarin tuh aku ngecek usaha-usaha aku yang di Washington DC. Masya Allah. Off air-nya kebanyakan lu 1 bulan off air Yang loh. di Copacabana. Off air terus King Nasar. Allah kasih rezeki kita harus terima. Datang disia-siain. kebanyakan off air. Lihat dong, udah turun 10 kilo lebih. 13 kilo loh. Dokter Cindy. Alhamdulillah ya rezekinya lancar ya. Semoga. Tapi ya aku kangen loh. Kurus loh. Iya, ya. Kurus Gak ada loh. perut loh dia loh. Kasih lihat dong stagennya. Enggak pakai target. Tapi ya sekali lagi pokoknya buat Bajes sama Om Perlan happy birthday. Selamat Selamat ulang tahun ya sekali lagi ya. Om Perlan ya, udangnya belum dikirim. Oh ya. Ujus. Nanti kita Happy nantikan anniversary ya. Ujus. Catering dong, catering. Nggak ada ya happy anniversary. Yang satu ini juga lagi happy banget ya. Lagi happy saking happynya datang ke sini pakai baju warna kuning. Siapa? Bintang tamu ini. Bintang tamu kita satu ini. Itu ya. Ini happy tapi deg-degan kemarin. Ya kenapa ya kalau ini tuh diva ya. Diva, Kalau ya. ada masalah selalu nempel sama. Kita akan hadirkan ya. Ini diva mama-mama kita yang Bener. selalu punya gosip. Ember. Kemarin tahu nggak? Dia ini dituding mengintimidasi seseorang. Di pagi-pagi ambiar. Tanya dulu kebenarannya. Karena langsung kita hadirkan ini dia. Dahlia. Iya. Sini dulu. Ini kenapa pakai baju kuning biar nggak kelihatan sedih atau gimana? Mama gimana sehat mah? Alhamdulillah. Aduh pemberitaan ini gimana sih mah pusing banget ngeliatnya mah. Iya, mama makin cantik deh ah. Ya. Alhamdulillah. Apa yang terjadi sih mama Yang sebenarnya? terjadi Kepelintir ya, Ma? adalah setiap ada muka gue, Ya. orang pada sebel. enggak begitu. Enggak dong, ma jangan gitu, ma. Kan ini mamanya anak-anak. Iya. Mama nanti cerita sama kita tapi Ya. sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Ini kita harus membacakan ini. Yang menulis adalah si Ujus, siap? Iis Dahlia dituding mengintimidasi Resa, putra dari Denada. Astagfirullahaladzim. Silakan, silakan. Geger. Nama Resa Rizky Rosano kembali menjadi sorotan publik usai muncul pengakuan bahwa dirinya mendapat perkataan intimidatif dari salah satu teman dekat Denada, yakni Iis Dahlia. Pernyataan tersebut ramai diperbincangkan setelah beredar unggahan di media sosial. Resa mengaku merasa terpojokkan atas ucapan Iis Dahlia yang dinilai menyudutkan posisinya. Resa menyebut kehadirannya dikaitkan sebagai penyebab Denada diboikot di dunia hiburan. Aduh, bener nggak sih Mama Iis memberikan tekanan kepada Resa? Cus klarifikasi hanya di pagi-pagi ambiar, geger. Sampai menyebut nama dengan jelas Iis Dahlia. Emang kronologinya gimana sih mama bisa begitu, mah? Kau nanya kan ada elu. Ma, tapi enggak berarti Kak Karen stop dulu, diem deh Kak ya. Iya, coba, yang Mama tanya. cerita. Berarti bener nggak Mah? Mama ngomong seperti Iya. itu sama Resa, Mah? Kronologi Katanya dari awal. apa? Enggak ya, Mah, enggak bener ya, Mah. Kalian tahu aku kan? Iya. Tahu banget. Maksudnya gini loh, kalau ada orang yang kita kasihan, gue tuh gak usah ada dianya aja. Gue ngomong sama Rian aja gue udah nangis loh. Iya betul. Bener. Cerita sama Karen aja udah nangis betul, loh gue. betul. Jadi ketika ketemu bukan ketemunya pun juga nggak sengaja. Jadi tuh gini loh, aku dari tempat ruang gantinya Sela ini sebenarnya mah mau sebenarnya nggak usah diceritain juga nggak apa-apa karena kan si Pak pengacaranya kan juga sudah minta maaf ya Iya. sebenarnya bahwa dia ada kekeliruan gitu, tapi nggak apa-apa biar kalian tahu gitu. Kita jalan nih dari tempatnya karena kita buru-buru mau ke nengok Inul sama kita mau ke tempat Kerja. berikutnya. Jadi aku bilang sama Karen kita ketemu Sela dulu yuk di belakang gitu. Karena kan udah ketemu Sela belakang, dari situ si abang bilang ya yuk kita udah mau mulain kita ke ballroomnya yuk
abang tuh suaminya Sheila. Ke sana yuk mam gitu. Jalan nih gue nih, Karen, gue, si abang. Tuk. Ada si Reza dari sana, nggak tahu mungkin dari toilet apa ya. Jalan. Nah, ini kan urusan lagi hype banget. Dan aku kan kenal ibunya, ya kan kita berdua kenal ibunya. Masa ada dia lewat kita nggak tegur, ya kan? Kita tegur. Yang pertama ngomong dulu sih abang dulu nih, kayaknya lagi ngebrief untuk abis fashion show itu dia akan ada live. Ini Ono Kucrut. Jadi ngomong segala macam lah si abang. Gue karena ada di situ dan hati seorang ibu gimana sih ketika ada anak yang kayaknya dia nih, gue ngerasanya tuh dia lagi bingung, iya kan? Dia rasanya tuh lagi menunggu kepastian. Gelisah. Seorang ibu gimana sih? Yalah. Gue baru ngelus aja dengerin si abang gue udah ninggung, udah nangis. Ini sampai diketawain, ngapain sih nenek-nenek gitu nangis mulu katanya gitu, dia bilang gitu. Terus udah tuh sampai mah ayo cepetan hapus air matanya kita mau foto gitu kata si abang sama Karen kan. Udah tuh gue minta tisu sama asistennya si abang. Itu yang terjadi dan gue pun ngomong hal yang seorang ibu gimana sih? Aku bilang gini, nak sabar ya. Mungkin ibu kamu lagi nunggu momen untuk bisa keluar dan untuk bisa ngomong dan ketemu kamu. Karena kan gue pikir kan nggak ada komunikasi bagaimana gitu kan ya. Yang kita lihat waktu gue tuh acuan gue adalah nonton di Densu, ya kan. Betapa dia tuh sebenarnya menunggu pengakuannya Dena, ya kan. Gue bilang sabar ya, mungkin ibumu lagi nunggu momen. Tapi biar bagaimanapun itu ibumu di sini, saudaramu dan orang tua angkatmu yang membesarkan kamu. Jadi kamu udah dewasa, mudah-mudahan suatu saat kamu akan bisa menjadi peredam untuk dua sisi. Bijaksana lah ya. Aku bilang gitu karena kan kamu udah dewasa. Tuh. Udah tuh, gitu. Udah cuma sampai situ doang? Sampai gitu. Ada pengacara aja di situ saat itu? Nggak ada. Oh nggak ada. Tapi sebenarnya kan kalau kayak ngomong-ngomong gitu kan bisa dilihat dari CCTV ya. Bisa lihat dari CCTV ada abang, ada Karen juga gitu. Terus kok kenapa bisa ada omongan seperti itu? Seolah diduga mengintimidasi si mama. Kalau orang Kata mengintimidasi itu kayak gimana? Kata orang kalau orang mengintimidasi itu ya nggak meluk, nggak foto bareng. Ya mengintimidasi nggak sampai guenya nangis dong. Yang ada gue begini dong. Ya, kalau kita kasih lihat juga ini momen saat Isdahlia ketemu sama Reza. Ya, tapi sebenarnya kan harusnya kita udah clear nih karena kemarin kan pengacaranya Reza kan udah bilang mungkin pada saat itu mungkin dia salah menerima laporan. Reaktif ya. Kita mau kasih lihat juga Sobat Ambiar, ini momen saat Isdahlia bertemu sama Reza. Ada tangisan air mata di sini. Gitu. Tadi kan pas lagi Kak Sheila ngomong, Tete kan lagi buka-buka tas. Tete lagi mau ngambil amplop atau apa itu? Tisu. Nyari tisu nggak ada, terus akhirnya gue bilang minta tisu gitu. Oh, minta tisu siapa? Minta tisu ke abang? Ke asistennya abang, sama Sheila. Gitu. Jadi apa yang kita lihat itulah yang terjadi. Jadi sebenarnya kan kalau dari bahasa gambar aja kan terlihat, masa mengintimidasi, mengelus. Tapi terlihat sahabat Tete yang di sebelah itu karena Delano dia seperti diam aja karena nggak mau kena masalah ya. Jadi dia lebih dia diam. Dia tuh nggak ada kalimat apa, dia gini loh, posisinya dia gini aja. Enggak. Supaya nggak ada masalah. Ada masalah. Tapi di off diam aja camera. kena masalah. Nah, kita semua yang kerja bareng sama Dena, kita juga kecipratan Semua. mulut-mulut netizen. Jadi aku sih mau bilang ya sebenarnya di sini bahwa apa bukan hanya karena kita temennya Dena, teman bekerjanya, terus kalian melimpahkan kesalahan ke kita. Gitu. Kita ini kan orang luar ya. Betul. Gitu. Kita memberi saran pasti. Iya. Apalagi yang kalau kita tuh kan gini, kalau mama tuh ya orangnya ya kalau kerja apalagi yang tiap hari di tempat kerja aku ini adalah my second family gitu. Jadi aku tuh setiap kali kerja tuh kalian boleh tanya ya dari semua ini kan pernah bekerja sama gue kan. Iyalah lama banget kita sering. Iya kan. Jadi aku tuh udah nganggap mereka tuh keluarga. Jadi ketika ada masalah ya emang mama gimana sih ya? Tapi emang kayaknya salah deh panggil gue jangan mama deh adek. Masa adek kumisan? Tapi ya Teis mah jangankan
apa yang kayak gini-gini kita aja ya. Jangankan gitu, kalau ini by WhatsApp tuh nasihat tuh tetap jalan loh, maksudnya. Betul. Yang udah Iya. dewasa aja masih dinasehatin. Gini ya, objektifnya gini mungkin ya. Kalau netizen atau yang nonton mungkin gemes gitu, karena kan ngeliat ini kan temennya gemes, kenapa nggak bilangin? Padahal kan di belakang itu kan tanpa di kamera. Makanya juga kan kalau untuk ngomongin kan nggak usah depan kamera ya, untuk menasehati, memberikan Lagian masukan juga itu kan bukan kapasitas kita kali sih. betul, sebetulnya kan kayak begitu. Dan tipikalnya gue kan bukan artis yang gini, hei lu gini. Yang pansos-pansosan ya teh. Iya. Makanya kemarin juga aku bilang ada sebenarnya momen. waktu ada pengacaranya mah, kemarin aku bilang sebenarnya ketika tayangan Densu itu tayang tuh mama kan aku bilang sama pengacaranya, mama itu udah nonton, terus mama bilang mama tuh nangis habis sholat subuh waktu aku main ke rumah mama, Iya. terus aku disuruh nonton dan itulah yang terjadi. Aku bilang memang saat itu satu kejujuran mama nangis, aku pun nonton, aku juga ikut nangis saat itu. Tapi Iya kan kan? kemudian bilang ke pengacaranya siapa? Pengacaranya Mas Ronald sekaligus Ronald. Oh, yang kakak tadi? pamannya. Iya, Iya, tapi iya, tapi iya. Oh, yang tapi tadi ini nggak itu? usah- Ya, tapi ini sudah nggak, mama juga Udah, udah iya, legowo. udah sama-sama ini kok. Mama karena kemarin mah waktu Bang Ronald datang ke sini ada permintaan Iya. maaf dari pengacara Mas Ronald, yaitu pengacara Resa buat mama. Kita mau kasih lihat dulu. Oh iya. Saya percaya. Bu Iis itu tipikal ibu yang sangat cinta dengan anaknya, saya percaya. Itu mah cuman ya, ini kan saya kan reaktif saja, mohon maaf. Saya juga meminta maaf kepada Bu Iis ya, kalau mungkin kemarin itu agak sedikit terlalu emosi ya. Karena anak ini mulai kecil sudah sakit itu loh. Karena dari kecil ya, Bang. Iya, saya ini Sudah kan tahu perjuangan. Iya, loh. Paham. Namanya juga manusia, reaktif namanya Mas. Reaktif ya, Itu makanya saya juga mohon maaf. We are human. Ya. Ini jadi udah baikan. Ah nggak seru. Ada, Mama. Basicnya sebenarnya mah aku kan bukan orang yang seneng huru hara ya kan. Kita tahu juga. Sebenarnya mah banyak orang yang sampai ketika dia tuh ngomong, Isdal iya ya, sampai banyak yang ngomong gini, mah bisa dituntut loh itu, karena nggak ada buktinya gitu. Cuman kan aku bilang, aduh, buat apa, ngapain? Aku mendingan fokus sama pekerjaan aku aja, sama keluarga aku, rumah tangga anak-anak ya, Teh. aku, rumah tangga, kalian-kalian yang menyayangi Hebat. aku gitu. Iis hebat. Oke. Mama, Ini case close lah ya, sudah dia minta Iya, maaf kan kita gitu belum ya. belum lihat tanggapan Mama, barusan Iya. ada tanggapan dari Iya. Mama sendiri. Iya, nggak video itu? sebenarnya gini, nggak ada masalah. Makanya bukan cuma buat Mas Ronald Ronald, ya namanya. iya. Bukan cuma buat Mas Ronald, buat saya, kalian Iya. yang nonton juga. Ketika kita mendengar sesuatu, jangan langsung bereaksi, Betul. apalagi di depan media, Betul. karena impact-nya bisa berbahaya. Mas Ronald sebenarnya mungkin tidak merasakan apa yang saya rasakan akibat dari kata-kata Mas Ronald, ya kan. Wah, banyak banget. Saya ini kan emang dari udah banyak netizen yang benci sama saya, makin Iya. digituin, makin wah, Apalagi- sedih loh sebenarnya loh. Iya. Tahu gak sih pada saat itu gue tuh apa ceritanya lagi nggak tidur 2 hari. Karena abis pulang syuting aku tuh ada flight yang harusnya jam 7 dimajuin flightnya jadi jam 5:30. Pesantren itu yang Gitu, ke pesantren di Sumbawa pula, jauh banget. Terus? Dari Sumbawa. Ya tapi terus ada kejadian kayak gini Jadi kan. stres ya, Teh? Aduh belum tidur, kayak aku bilang gini, duh mana besok flight pagi berarti gue nggak tidur lagi. Mau tidur dipanggilin mulu sama Bang Din. Iis sarapan, Iis ini, Iis ngobrol, ada acara sama TV stasiun lain juga di sana yang untuk acara bulan puasa gitu loh. Betul. Jadi kayak yang hektik, tapi aku pengen menjelaskan loh sebenarnya kejadiannya nggak kayak gitu. Makanya postingnya tuh udah jam 2 pagi, dan gue kan nggak bisa ngedit nih ya, nggak bisa, sumpah nggak bisa ngedit. Aduh mau bikin video gini-gini, tapi kalau gue cuman ngomong doang nggak ada bukti videonya, untung gue sekamar sama Dewi Gita. Wo, lu bisa, kata gue panggil dia kan Wo ya, Iya, gini, Wo. Wo, editin gue dong Wo. Barijeng dia juga belum tidur ya. Kata gue gini, maaf ya Wo, jadi saya mau bilang terima kasih Dewi Gita udah mengeditin video saya. Oh, jadi yang kemarin itu klarifikasi itu video diedit sama Iya. Dewi Gita. Jadi gue bikin videonya sendiri, dia kan mandi apa segala macam gitu. Kata gue gini, Wo itu caranya gimana sih kalau ada video, terus gue ngomong gitu kan ya. Overlay. Iya. Bukan overlay ya, di stitch. Di stitch, oh di stitch. Kalau overlay gue tahu. Iya. Kalau stitch kan harus ada videonya. Terus kata dia, mana video yang ininya? Ntar dulu, Wo jangan marah-marah, gue nyari. Salaman dulu dong, sama-sama nggak bisa ngedit tuh berdua. Gue kan udah tua, lu kan muda. Tapi aku nggak mau belajar, Ma.
Aku memang nggak mau belajar. Masalah banyak, apalagi sekarang mau menjelang Ramadan kan, pasti ada lagi marhaban Iya, iya ya itulah. Pokoknya pelajarannya adalah ketika mendengar sesuatu, better di cross check dulu, ya kan? Di cross check dulu, baru kita mengeluarkan statement. Betul, ini untuk kasus apapun ya. Betul. Jadi jangan. Iya, untuk kasus maksudnya apapun. kita Jangan lihat mudah dulu lah. menelan begitu saja. Betul, jangan terlalu reaktif, apalagi di era seperti sekarang begitu deras informasi yang masuk yang belum diketahui kebenaran atau tidak. Sobat Ambiar, kali ini kita tahu beberapa waktu yang lalu setelah Reza Rizky Rosano hadir di sini sebagai bintang tamu, 3 jam kemudian Denada memposting di akun Instagramnya mengakui bahwa Reza adalah putra biologisnya, putra yang dilahirkan 24 tahun yang lalu. Ini. Mama, pasti ada komunikasi sama Dena kan sebelum dia klarifikasi? Ya, sebenarnya jujur ya, karena aku kan ya kayak ke kalian aja lah, kayak Nasar bilang kalau ada aku tuh orang yang nggak tahu lah naluri gue kali ya. Kalau ada apa-apa tuh aku selalu bilang begitu ada berita tuh aku langsung WA dia, Dek, are you okay? What can I do for you, kata gue. Kan namanya juga dia kan aku ngerasa ya, dia tuh kan gue mah gini aja sedih. Dia tuh kan nggak punya ibu bapak, ya kan. Saudara-saudaranya jauh. Yang saudara yang jauh yang bisa diajak diskusi kali Enrico itu kan ada di Australia. Ada adik-adiknya mungkin ya kan. Dan ini kan sebenarnya permasalahan keluarga ya. Harusnya memang kan jangan Selesaikan dibuka secara gitu. keluarga. Jangan dibuka harusnya. Tapi aku nggak tahu kenapa bisa sampai ke blow up. Mungkin ada something ya kan. Tapi memang harus dijelaskan. Makanya aku bilang gini, Dek, kamu harus menjelaskan supaya berimbang, ya kan. Supaya nggak ada pemelintiran ketika ada ini. Cuman dia tuh kayak banyak pertimbangan. Mungkin berpikirnya gini, biar bagaimanapun dia anak aku, ya kan. Ya karena ketika aku tanya, dia langsung ngomong loh. Ada statement seperti itu? Dia anak Gimanapun aku. dia Dia anak aku. sebelum klarifikasi ini? Jauh hari sebelum. Oke. Jauh hari sebelum. Pas aku bilang, kok ada berita kayak gini? Iya mah, dia anak aku. Ya kalau gitu kamu ngomong. Iya mah, nanti tunggu waktu. Dia bilang gitu. Jadi aku tuh kayak yang, aduh nih anak mungkin nggak ada teman diskusi kali ya. Gitu ya. Jadi aku sih berharapnya ya, udahlah ini masalah keluarga. Dena juga udah tahu, sebenarnya mungkin Reza juga udah tahu. Tinggal ketemu aja, mungkin ada caranya, ya kan. Mungkin Dena juga sebenarnya sudah menghubungi, tapi mungkin tidak terbaca atau gimana. Mungkin sekarang banyak banget tuh Rezanya mungkin yang WA banyak kerjaan apa segala macam, sehingga mungkin WA-nya Dena ketumpuk-tumpuk atau bagaimana, ya kan. Karena kan mungkin setiap orang tuh semuanya juga masa lalunya ada ya. Ada ya, maksudnya nggak perlu juga dijadikan. Tapi bagus kayak aku kan gini, aku kan kalau yang kayak gini-gini aku nggak berusaha untuk tidak ingin tahu dan tidak mau mengikuti karena kan ini sebenarnya yang tidak harus ada di publik sebenarnya gini-gini. Nah, tapi alhamdulillah udah buru-buru diklarifikasi. Jadi agak telat sebenarnya. Iya, maksudnya agak telat. langsung kan biasanya ada aku bingungnya kan ada orang yang sampai udah rame, sampai udah kemana-mana. Ribut dulu baru, tapi ini enggak gitu. Jadi ya agak telat sedikit tapi udah ini ya. Ya udahlah, maksudnya udah selesai lah gitu ya. Setidaknya ada sedikit kelegaan. Kelegaan. Ya, karena kan Bisa membuka, semoga bisa ketemu duduk bareng. Yang nextnya tinggal mereka ketemu bareng. Silakan ini urusan keluarga. Kita juga orang-orang luar sebenarnya mah nggak harus boleh tahu memberikan dan komentar ya. Karena yang memberikan komentar-komentar tuh waduh di sosial media menjudge ini itu. Mereka tuh berdua sama-sama menderita lah ya. Baik Reza maupun Dena. Ya, Ma. Itu mereka berdua menderita. Ini tuh yang menderita bukan hanya mereka berdua tapi juga keluarga ya. Termasuk kita mau kasih lihat ini adik dari Dena, ada Enrico. Enrico ini di Australia. Di Australia. Kemarin sempat memposting beberapa saat sebelum Denada memberikan klarifikasi bahwa memang Reza adalah putranya. Enrico dari Australia, dia memberikan semacam statement kekecewaannya kepada Ibu Rati yang membesarkan Reza terkait tentang almarhumah Ibu Emilia Contessa, ibunya sendiri. Kita mau kasih lihat. Ini membuka pemikiran yang baru lagi sebenarnya dengan dia bicara itu. Pusing aku. Maksudnya memang harusnya ini urusan keluarga loh. Memang harusnya urusan keluarga. Betul. Jangan akhirnya jadi yang satu membuka di media, yang satu buka. Jadi kayak biar bagaimanapun kan mereka keluarga ya. Dan keluarga kandung loh. Maksudnya kasihan juga jauh. Ibu Emil. Aku sih ya ngerasanya maksudnya kalau ngelihat dari sosoknya kita kan, kalau aku kenal ya karena kan orang lama ya. Yalah. Gitu.
Mbak Emil tuh orang yang apa namanya kayak kita lah, Iya. tulang punggung keluarga. Tuh, Gitu. bahkan megang semua ya Teh. Iya, jadi kayak kita lah tulang punggung keluarga. Jadi maksudnya ketika nggak ada, ya aku nggak tahu ya cerita di balik itu. Pokoknya kita sih berharap orang yang kenal Dena, orang yang tahu Resa, tahu ceritanya akhirnya dari sosial media ya, berharapnya udah yuk pada baikan aja, saling berkomunikasi, nggak usah lewat jalur yang begini-begini. Ada sakit pasti mungkin namanya juga, jangankan walaupun keluarga, kadang-kadang saudara kandung aja pada begitu ya gitu. Apalagi ini kan sepupu, ponakan, apalagi hubungan ibu dan anak, aduh itu mah udah nggak bisa dipisahin karena biar bagaimanapun ya anak ya ibu gitu loh. Ya, Ma ini kita mau kasih lihat, Enrico juga dalam postingannya dia menyebutkan bahwa sebetulnya Resa juga pernah beberapa kali diajak jalan-jalan ke luar negeri oleh almarhumah Emilia Contessa sebagai neneknya. Asal kalian tahu Resa tuh disayang banget sama Bunda Emil. Setiap jalan-jalan atau belanja dia selalu nggak lupa beliin Resa juga. Di posisi Resa saat ini dia pasti bingung mau ngebela Mama Rati atau Mbak Dena. Nanti kebenaran akan terungkap. Nah, bener kan? Iya kan? Makanya aku ketika ngelihat Resa tuh kayak kasihan gitu. Kasihan, tapi ya mudah-mudahan apa namanya kita bantu doa lah ya. Iya. Kita bantu doa biar mereka Semoga cepat segera selesai, cepat selesai. bersatu, daripada saling berantem, mendingan saling menyayangi, udah ya. Tidak ditunggangi oleh semua hal. Iya. Iya. Mama ada komunikasi sama Dena setelah adanya klarifikasi dari Dena kemarin? Aku nggak mau ganggu dia karena Lagi butuh ketenangan ya Teh? dia lagi butuh ketenangan. Lagi Dan saat menetralis ini yang ya? aku tahu dia lagi bisa ngomong nggak ya? Kita mungkin gini, terakhir kali kita sempat conference call karena sampai kita sendiri ada, bukan marah ya, tapi kita bilang, Den kita terimbas. Jadi saya, Mama Iis sama A Irfan kita jujur aja, kita malam itu langsung telepon Dena. Dan kita bilang bahwa ini gimana. Dan kita minta Dena untuk benar-benar bisa bicara dan keluar. Kondisi Dena sangat terpuruk sekali dalam hal dia tidak bisa bicara apa-apa. Dia meluapkan kesedihannya. Tapi makanya kita serba salah. Karena di satu sisi kita memang tidak mau membela Dena. Kalau Dena salah ya tetap jadi salah. Karena Mama juga bilang tidak bisa, kamu harus keluar, harus bicara. Maka dari itu kemarin Dena keluar dan berbicara. Karena memang jadi dampaknya kemana-mana. Tapi Dena hanya bilang mohon maaf kepada semua. Dia cuma bilang maafin aku kepada A Irfan, Mama Iis, aku dan semua teman-teman kerjanya bahkan ke televisi. Dia cuma bisa bilang itu aja, dia tidak bisa ngomong apa-apa. Oke, ini mungkin orang lain nggak tahu bahwa sebagai teman-temannya sudah mengingatkan, Sudah. memberikan saran yang harusnya dilakukan, tapi kan kembali lagi itu ke Ya itu mungkin ada pertimbangan ya kan. Ya, ada betul kita yang pertimbangan. tahu, Kita nggak yang tahu. tahu itu kan kita Cuman tidak dia ya. tahu Iya. dapur mereka seperti Betul. apa gitu ya. Sobat Abir, ini ketika satu masalah diangkat ke publik, apalagi di media sosial, ini kan imbasnya kemana-mana. Iya. Sampai akhirnya masa lalu seseorang pun bisa dicari tahu, termasuk juga Resa. Kita mau kasih lihat satu. Jadi begitulah ya. Ya udah nggak apa-apa lah itu mah biar mereka yang menyelesaikan lah ya. Iyalah makin Udah aja lah. kemana-mana. Ya begitu kalau di media sosial ketika naik ke publik akhirnya dicari tahu sama orang bisa Ya aja kan. jadi konsumsi Jadi jadinya panjang Teh, ya. Oke, kita mau kasih lihat juga Netizen ini kita ada kan, klarifikasi. ya. Pinter-pinter kan. Jago netizen mau. kita. Jago netizen kita. Ada klarifikasi dari mantan istrinya Resa. Ya. Kasus yang berbeda atau case yang berbeda, permasalahan yang berbeda ya. Karena kan emang Resa tuh walaupun bagaimana dia lagunya hit semua. Itu beda. Ya kan ada lagunya. Ngomong ini Resa beda. Beda. Beda Reza. Maaf, beda. Itu Reza. Iya. Bener ya? Oh itu anak dangdut akademi kan ini? Beda. Itu Reza yang lain. Ya untuk Resa, Dinada kita berharap bisa semuanya jauh lebih baik-baik. Amin ya Allah. Keadaannya. Iya, kemudian udah bisa ditutup lah. ketemu ya. Ya. Tutup. Berpelukan, menerima Terutama satu sama case antara ibu dan anak inilah, kita Iya. nggak peduli yang lain. Itu dia yang paling penting ya.
Mama Is terima kasih banyak sudah datang Sama-sama, mengklarifikasi semuanya ya. sama-sama. Buat netizen, tenang, jangan reaktif. Kita akan kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Pagi-pagi ambiar nonton ambiar. Hey, geger. Dahlia, kali ini kita akan bermain dalam kursi kegegeran. Ntar dulu. Ini masih Teis. Tahu? Ini kursi kegegeran. Iya. Bisa diganti nggak kursinya? Kenapa? Udah belebes. Maaf. Ya Allah. Ini memang kursi menyesuaikan sama bintang tamu. Kan ini lu acara lu share-nya bagus. Ya. Kenapa kursinya Soalnya belebes? kebanyakan orang yang panas kalau di kursi. Kau bakar. Mulai saja, tapi harus jujur kalau Oke, Ma. bohong nanti ada yang nyemprot. Ya Allah, serius. Kalau lu. Mama menempatkan diri sebagai ibu kandung Resa, apa yang Mama lakukan? Menempatkan diri sebagai ibu kandung Resa, Ya. apa yang Mama lakukan? Ya. Ya ketemu lah. Truth or dare? Nggak ada. Ketemu ya, Ma? Ketemu. Ketemu langsung dipeluk selesai Biar gitu, selesai, biar nggak iya. panjang ya, Iya. Ma? Benar. Oke. Mama is Dahlia. Is Jadi tempat curhat banyak sahabat artis, pernah nggak ngerasa bisa kasih solusi untuk orang lain, tapi nggak bisa kasih solusi untuk Mama sendiri? Sering. Contohnya apa? Sering. banyak banget lagi. Kadang gue suka gini ya, kata gue gini, lu ya pada ngeluh semua sama gue mau ngeluh sama siapa? Kan ada Kayak- papa. Yang kayak gini-gini aja tuh kayak kemarin pada gini, pada gue diserang gitu kan. Aduh, nggak ada yang bantu gue. Oh gitu ya, Ma. Heran ya yang datang-datang ke tempat Mama ya. Tolong ya. Semua pada menyelamatkan diri. Kalian itu suka makan di tempat Mama. Gak bantuin Mama. Iya, waktu arisan juga aku nggak datang. Harusnya Rian kan jarang datang. Sekalinya Rian datang, Rian cuma makan doang. Iya. Aku memang datang. Abis itu pulang terus baru sambil bebawaan katanya gini, karena mau Astagfirullah. ngapain? Lu mau ngapain ya waktu itu ya? Boleh kita lanjut ya? Lanjut. Itu Ma, makanya aku gak mau berteman, capek Ma. Parah banget Dewi. Pernah gak sih seorang Mama Is Dahlia kecewa dengan keputusan anak Mama? Itu karena apa? Oh enggak. Selalu Mama Maksudnya gini loh, anak itu kan bertumbuh. Suatu saat dia akan memang sendiri-sendiri. Bukan kecewa, sedih iya gitu kan. Tapi ya memang itu Pilihan ya. udah resiko. pilihan. Aku pun juga melakukan hal yang sama ibu bapakku gitu. Enggak. Mama izin berdiri. Kenapa? Kursinya mau diambil sama rentalnya. Yuk kita. Oh udah. Gak enak tuh. Cuman gitu doang. Udah sini. Allahu Ini kursinya udah ada yang mau minjem lagi. Kebetulan Mama Is kan nggak bisa sampai segmen akhir tadi Iya. bilang. Ya. Emang kenapa mau kemana Mama Is? Kemana Mama? Kemana enak Mau tidur. Alasannya tidur kira. Mama belum tidur, Mama belum tidur 3 hari gara-gara masalah Resa. Bener bikinin itu. Tadi dia bilang aku nggak bisa tidur mikirin masalah Iya itu ya. katanya. Mama tenang di sini ya. Kita akan hadirkan bintang tamu yang lain. Ini pasangan bapak dan juga anak ya. Kemarin anaknya ini dapat satu cobaan begitu luar biasa sekali. Salah satu mimpinya adalah menjadi petugas haji. Cuman kaderullohnya dia harus dikeluarkan saat diklat petugas haji. Hadir di sini bersama dengan support system sang ayah. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan dia Ciki Fauzi dan juga Mas Ikang Fauzi. Welcome back. Oh, Ikang. Hai sayang. Welcome back. Selamat datang kembali. Sehat-sehat tante. Alhamdulillah. Ciki, Ikang, Om Ikang. Iya. Kami turut prihatin atas apa yang menimpa kamu ya. Dikeluarkan betul gitu kalimatnya dari diklat petugas haji tahun ini ya. Iya. Nanti boleh cerita, tapi Om Ikang dan juga Ciki kami semua mengucapkan Terima kasih. kita mau kasih lihat sebagai gambaran besarnya untuk Sobat Ambiar ya. Cerita dari Ciki Fauzi. Silakan. Geger. Putri kedua dari pasangan Ikang Fauzi dan mendiang Marissa Haque, Ciki Fauzi. Belakangan ini tengah jadi sorotan publik lantaran video cerita dirinya yang diduga dicopot dari peserta diklat petugas haji tahun 2026 tanpa alasan yang jelas. Ciki mengaku sudah menjalankan perannya dan ketentuan dengan baik. Hal ini membuat dirinya begitu kecewa. Tapi, hal ini justru membuat netizen berkomentar pro dan kontra terhadap pengakuan Ciki. Lantas, seperti apa kronologi sebenarnya? Selengkapnya hanya di pagi-pagi ambiar, geger. Ciki, Iya.
Jadi gimana ceritanya Ciki Gitu Fauzi sih, ini exactly like that, nggak dilebihkan. tiba-tiba dikeluarkan saat diklat malam. petugas haji? Iya kak. Tiba-tiba banget. Iya. Itu hari keberapa? Tanggal 26 malam. Hari keberapa saat diklat? Aku tuh masuk tanggal 22. Karena waktu itu ada bawa bantuan winter dulu ke Palestina, West Bank sama Suriah. Berarti hari kelima ya? Iya sekitar. Kurang lebih ya. Ciki tahu nggak apa kira-kira yang menyebabkan Kronologi ini mah langsung bukan dicopot. tebak-tebakan, tapi misalnya kira-kira mungkin karena ini ya, apa karena gitu nggak? Pernah tahu nggak apa kira-kira? Kayaknya kalau dari yang netizen tuduhan, enggak ya. Kayak Apa misalnya tuh yang soal netizen tuduhkan? indisiplin lah, masuk di tengah-tengah dan lain sebagainya. Karena kenyataannya aku ngikutin semua peraturan, bahkan aku tidur di barak. Mungkin di saat beberapa yang PL lain penunjukan, PL tuh penunjukan langsung ya. Iya. Jadi kan ada jalur CAT, ada jalur PL. Aku tuh emang nggak ikut ujian karena aku ditunjuk langsung. Oke, stop sebentar. Ada 2 jalur. Yang pertama jalur apa? Aku nggak tahu ada jalur apa lagi, cuman ada jalur ujian CAT. Ujian, CAT. Ada jalur yang kayak aku dan teman-teman influencer dan orang-orang kementerian gitu yang Itu aku paham. penunjukan langsung. PL. Oke, penunjukan langsung. Kamu masuk ke jalur penunjukan Ya, langsung. betul. Baik. Jadi aku diundang, diminta mengikuti aturan, lalu dikeluarkan dan tiba-tiba ada banyak mesin-mesin fitnah itu. Baik. Wow. Sebelum kamu dikeluarkan, diberhentikan di diklat petugas haji, apakah sebelum kamu ada juga yang mengikuti diklat tersebut dan juga dikeluarkan? Itu kan ada banyak orang ya Kak, 1.600 orang. Oh, banyak. Atau lebih mungkin ya. Oke. Emang banyak dan rame gitu ya. Jadi setahu aku sih ya malam itu ya aku dipanggil ke sebuah ruangan, ada 4 bapak-bapak Kemenhaj yang aku hormati dan aku makasih banget selama itu udah dikasih kesempatan dan memang mereka menyampaikan alasannya itu yang bisa aku sampaikan. Apa alasannya? Seperti aku sampaikan, Apa boleh diulang sekali? ada jadi sepertinya mungkin ada ya semacam sosok kuat yang nggak suka aku di sana, tapi mereka juga berat. Karena kenapa aku sampaikan ini? Aku tuh capek dituduh hal-hal yang tidak aku lakukan, indisiplin apa dan lain sebagainya, masuk di tengah, apa bikin gaduh karena bikin konten, bahkan semacam KPI aku sebagai yang ditempatkan di TUSI MCH. TUSI itu tugas dan fungsi ya, jadi kayak seksi kalau di kepetugasan haji ada TUSI MCH, TUSI sanitarian, TUSI lansia dan lain sebagainya. Ya di TUSI MCH emang kita harus bikin konten. Oke. Gitu. Jadi Itu terpenuhi target kamu ya? Maksud aku tuh gini, yang kita punya hanya nama baik ya harus kita jaga. Yeah. Aku tahu emang sekarang I'm very alone karena ada asas kepatuhan yang harus dipatuhin dalam sebuah sistem. Nggak apa-apa, aku hadepin ini sendiri. Iya. Ketika aku diundang, ketika aku diminta, aku sepenuh hati. Wah, with all my heart. Sempat waktu itu lagi kayak aku pernah ketemu dirimu kan Kak. Aku mau tapi tiba-tiba oke, dengan dinamika oke, aku udah ikhlas, aku udah nyerah. Cuman emang tuduhan-tuduhannya tuh makin nggak ngotak aja. Om Ika, Tanggapan sebagai ayah tuh gimana ngelihat? Ya, aku ngelihat ini, pertama anakku udah dewasa ya. Dan kedua, aku merasa bersyukur punya anak yang sangat peduli terhadap lingkungan sosial dan dia tentunya kritis ya. Karena biar bagaimana sekarang ini yang paling penting adalah ya karena ada beberapa yang aku dengar ini udah berbau agak politis ya, katanya anti pemerintah. Enggak, aku nggak Anak anti pemerintah. segini, maksudnya ya, anak gua gitu ya. Kalau aku ini anti udah pemerintah, kelewatan. masa aku berkenan menyambut tamu-tamu Allah under nama Kemenhaj? Pertama siapa kita? Lagian kalau anti pemerintah jelas enggak lah. Kita bagian dari biar gimana kita komit ini, kita jaga sama-sama ini. Tapi kalau kritis iya harus. Karena menurut gua anak sekarang harus kritis karena masa depan mereka punya. Kalau mereka tidak kritis, masa depannya diambil sama orang. Iya kan? Karena yang namanya legacy itu, gua sebagai baby boomers masih mempertanyakan, baby boomers, konsekuen nggak sih kita mau kasih
masa depan buat anak-anak kita tuh lebih baik gitu lah. Legacy yang diturunkan ya. Kenyataannya sekarang banyak hal-hal yang, iya kan? Gak sesuai. Iya, semua aset ini dimakan sama sekarang. Masa depan mereka bagaimana ya? Mereka harus perjuangkan. Dalam konteks ini. Jadi kalau kritis oke, gue Ya, bilang. Gitu. aku cuma pengen melayani tamu Allah. Paham. Dan aku ikutin semua aturannya. Aku bangun jam 4 pagi di Priwitin, semi militer, kelas-kelas. Sampai jam 9.30 malam. Kamu ikuti semuanya. Aku tidak melakukan hal yang salah. Ciki, izin Tapi sebentar. ini, Ini ya. ada postingan ya. Dari yang juga sama mengikuti diklat. Salam teman-teman, rame banget ya soal pencopotan Ciki. Aku akhirnya tahu dia siapa. Perkenalkan aku peserta PPIH, satu sektor kemarin sama Ciki. Kita di Dakar Madinah. Dari sini aja udah 5. fitnah. Aku Dakar Mekah. Ya, sebentar Ya. sayang, kita baca dulu ya. Dia bagian MCH, aku bagian akomodasi. Ya, Ada beberapa hal yang aku sampaikan. 1, Ciki masuk sekitar 6 hari sebelum penutupan. Sedangkan keseluruhan diklat berlangsung selama 20 hari. Dan juga ada influencer lain yang masuk di hari yang sama. Sebentar sayang. Ya. Termasuk latihan fisik, mental, dan wawasan. Kedua, dari awal semua peserta selalu diingatkan bahwa petugas tidak boleh berniat berhaji. Ibadah kita adalah apa itu? Itu tuh. Di bawahnya, ibadah kita adalah Ibadah melayani. kita adalah melayani dan kita semua sudah komit dengan hal ini. Jika ada petugas yang berniat mau berhaji, panitia selalu menekankan lebih baik mundur dari sekarang. Ciki, oke. Oke. Ada Masih masih ada ada lagi. sayang. Boleh aku Kementerian pakai hak sangat jawab serius aku? dengan pelayanan haji, Kak. Semua peserta di awal dijaring dengan sangat ketat walaupun memang ada yang dari jalur PL di BIMTEK. Tapi itu tidak berarti mereka tidak melewati banyak tes dan ujian kualifikasi. Dalam proses BIMTEK banyak kok yang dikeluarkan di tengah jalan. Misalnya ada yang ketahuan membuat laporan kesehatan palsu. Dia memasukkan MCU. Tes kesehatan di diklat ini dilaksanakan berlapis, Kak. Kita dites kesehatan berulang-ulang selama karantina. Nah, pas tes kelanjutan ketahuan ada yang penyakit berat, ada yang ketahuan hamil, ada yang ternyata jantung. Aku nggak hamil. Mereka dikeluarkan dari diklat, Kak. Prosesnya ketat di sini. Kita juga di sini dilatih fisik semi militer, Kak. Bangun jam 4 pagi lakuin. mulai dengan lari 7 km malam sebelum istirahat apel lagi. Jika ada yang tidak kuat fisik akan dipulangkan, Kak. Nah, kalau ada yang kosong di tengah pelatihan, panitia akan memanggil lagi peserta lain yang pernah ikut tes. Jadi ikut BIMTEK ini tidak final, Kak. Nanti kita juga ada post tes lagi di akhir sebelum dinyatakan lolos. Banyak kok yang dikeluarkan, Kak, tapi tidak ribut. Kami menghormati semua prosesnya. Tapi yang masuk 3 hari BIMTEK ini bikin ribut. Kita sangat tidak nyaman, terlepas dari masalah apa yang membuat dia dikeluarkan panitia. Kami mendukung YBS dikeluarkan, yang dikeluarkan karena alasan membuat kegaduhan. Semoga tidak ada lagi ciki-ciki Wow, baru yang fitnahnya meresahkan. ya. Baik, Ciki, begitu banyak poin. Tapi tolong kalau mau klarifikasi karena terlalu banyak poin tapi waktu kita sangat sedikit, sebutkan 3 saja poin yang bisa kamu counter tapi yang bisa mengcounter secara keseluruhan. Pertama, aku Dakar Mekah dari awal, bukan Kamu Dakar Mekah. Madinah. Di situ disebut Dakar Madinah tapi kamu Dakar Mekah. Iya, Oke, itu yang udah, pertama. itu udah kelihatan fitnahnya. Terus kedua apa ya, yang aku masuk 6 hari, aku juga ada PL-PL lainnya yang masuk di hari yang sama aku, bahkan mungkin setelah aku. Dan masih lanjut sampai Iya, sekarang mereka? Masih ada, Oke, baik, berikutnya. masih ada. Terus soal nebeng haji, aku nggak tahu kenapa diksi itu yang di framing. Karena kenyataannya di setiap kelas fikih petugas nih, aku nggak pernah protes. Dimana mungkin ada orang-orang yang protes maunya pakai ihram daripada pakai rompi. Apa kan kita petugas harus pakai rompi. Kalau menurut aku ya udahlah bayar dam aja gitu, biar menutupi rukun-rukun haji yang tidak bisa dilakukan. It's okay, alhamdulillah sudah ditunjuk jadi petugas haji. Dan ini aku tuh cuma ingin melayani tamu Allah. Aku diundang, aku hadir, aku ikut, dan dari awal aku udah bilang, Pak, saya mau ada penyaluran bantuan winter ke Suriah sama West Bank Palestina. Terus oke, nggak apa-apa Ciki, ada dispen. Dan aku nggak sendiri itu ya, penyaluran sama salah satu teman baik juga yang kepilih lewat jalur PL jadi petugas haji. Tapi memang aku sendiri yang dikeluarkan, nggak apa-apa. It's okay gitu. Maksudnya aku tuh udah nyerah ya, udah sangat pasrah nerima, tidak memaksakan untuk balik. Tenang ya, aku terima, aku tidak memaksakan diri gitu. Oke. Om Mikang, tapi akhirnya komentar demi komentar menyerang seorang Ciki di media sosial. Melihat anak sendiri diserang banyak orang gitu, Om. Iya, kalau itu gua bapaknya masih hidup, gua hadepin. Enggak, it's okay. Aku Yang ada main-main lah. Maksudnya kita yang bener aja, kita pakai akal sehat aja lah.
kita jangan mau jadi orang tolol. Udah terlalu banyak ditolol-tololin, ya kita ngelihat fakta, ngelihat apa yang dilakukan dan manfaat yang kita lakukan gitu. Yang jelas ya ini suatu sistem seperti ini udah kita terima aja emang. Ya udah lo yang bikin mainan lo ya lo lakukan ya suka-suka lo lah gitu ya. Tapi that's it gitu loh. Ya, kita move on. Baik, kita mau kasih lihat juga ini ada statement dari Wakil Menteri Haji dan juga Umroh yang menjelaskan kenapa peserta diklat bisa dikeluarkan. Tidak. Gimana Ciki? Aku nggak diistimewakan, bahkan aku nggak mau. Aku tidur di barak. Di antara beberapa PL lainnya itu tidak tidur di barak, pulang pergi dan izin kerjaan. I should standing for myself ya. Ini maksudnya, ya udah state aja. Jadi aku termasuk poin yang mana nih yang bikin aku dikeluarkan? Apa karena tidak mengikuti 20 hari itu sayang? Aku ada bersama PL yang lain. Ada PL lain di hari yang sama yang datang bersama aku. 20 hari itu? Iya. Aku kan datang di tanggal 22, ada PL lain yang datang di tanggal yang sama kayak aku. Dan masih ada sampai sekarang. Jadi maksudnya adalah, ya nggak apa-apa, tapi aku tidak menyeret PL lain. Ini harus aku hadapin sendiri. Cuman maksudnya... Jadi kesimpulannya menurut Ciki apa nih yang kalau kira-kira? misalnya yang alasan yang beredar adalah ada orang besar yang tidak suka, oke, aku terima, sampaikan aja alasan itu, please jangan nyeret-nyeret keluarga aku, nama baik keluarga. Maksudnya ini tuh yang diserang tuh sampai status aku dan almarhum ibu aku loh diseret-seret. Ciki, itu nggak bener. Kami berharap aku harus jaga marwah ibu baik, aku. kami turut prihatin sekali lagi atas apa yang terjadi. Kita akan mengimani bahwa tentu saja apa yang diambil dari kita akan digantikan jauh lebih baik. Betul. Kita berharap ini menjadi pelajaran bagi banyak. Bukan takdir lah intinya. Betul. Sebenarnya aku makasih banget buat Kemenhaj udah ngasih kesempatan ini. Masih banyak teman-teman baik di sana. Aku tetap mendoakan semoga Haji 2026 itu lancar. With all my heart, aku masih keep in contact sama beberapa orang Kemenhaj. Amin. Keep in contact sama teman-teman PPIH. Amin. Aku Baik, kasih itu support yang buat paling mereka. penting. Semoga ibadah haji 2020 No hard feelings. I just want my bisa name berjalan clean. dengan baik. Tapi jangan korbanin keluarga saya gitu. Saya nggak akan diam untuk melawan ini kan. Terima kasih Om Ika. Ya. Kami akan balik saat lagi. Ambiar pagi-pagi ambiar nonton ambiar. Geger. Ambiar geger. Ramadan segera tiba. Betul. Kurang dari 2 minggu, nggak berarti. 2 minggu. Marhaban. Tiba, marhaban, tiba, marhaban. Tunggu dulu. Biasanya tuh yang ngebully gue tuh netizen, kenapa lu? Kita justru mengingatkan netizen takut lupa. Iya, takut lupa. Mama enak setiap tahun. Kalau aku setiap ada orang timur, Nona. Sini Nona Ambon. Nona Ambon dan Nona Isdalia, kita mau menghibur kalian ya dengan seorang pria ganteng. Oh, yang siapa satu ini? Tapi Duda. masih muda sih, Wi. Oh, masih muda. Selera kakak lah. Ya. Oh, ini Gen Z. Oh, Gen Z. Jadi itu seleranya Ciki mungkin ya. Ya, Gen Z, ya. tapi ini di shipping-shippingin sama artis lainnya. Umuran gue kalau Ganteng Gen dan Z dia. tuh. Enggak, ini Umuran mama. tantenya seumuran. Tantenya. Seumuran sama tantenya. Soalnya dia keponakannya Elma Teana ya. Dibagi-bagi ambiar ini dia Ramzi Al Muzaki. Kita panggilnya Al ya. Ramzi aja. Oh, Ramzi aja. Al, kamu kenapa nggak bawa istri kan udah? Alisa. Beda. Maunya dipanggilnya Ramzi. Abi Ramzi apa kamu? Enggak, beda. Ih, kakak lucu. Alhamdulillah ya. Al, kamu happy nggak diundang ke sini jujur? Kalau happy enggak? Karena pertama kali kesini ya. Pertama kesan kamu lihat kita gimana? Positif vibes. Kurang ajar lu. Ajar. Ciri-ciri Masa kurang ajar adek. masa muak dia bilang. Gila ya. Dia ngikutin kayak Mami Dewi ya. Begitu sama. Iya coklat. Maksudnya salah. Ya, nggak apa-apa. Keponakan sama tante memang harus akur ya. Ramzi, kami ucapkan terima kasih.
aktor ganteng yang lagi di shippingin sama sama seorang artis namanya Giselle katanya. Ini dia. Apa Giselle? Geger, geger, geger. Ramzy Al-Muzaki, aktor muda ganteng yang tengah diperbincangkan karena aktingnya dengan lawan mainnya Giselle di salah satu sinetron. Chemistry yang dibangun oleh Ramzy dengan Giselle sukses buat para penonton menjadi baper. Bahkan sampai banyak juga yang menjodohkan Ramzy dengan Gisela. Aduh, so sweet banget sih. Pantas aja banyak netizen yang baper juga sama akting mereka berdua. Kabarnya, banyak juga netizen yang ship-shipin mereka berdua untuk menjalani hubungan di real life. Kira-kira gimana ya kedekatan mereka berdua sekarang? Hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Gimana sih ceritanya bisa deket? Sama siapa? Itu cewek tadi, Giselle. Kamu pacaran beneran? Enggak, awalnya aku masuk sinetron itu belum ada plot pacaran sama sekali. Terus? Tiba-tiba di tengah-tengah sinetron diplotin sama dia. Itu kita belum kenal sama sekali. Jadi beneran nggak? Terus gimana adaptasinya? Heboh deh. Adaptasinya untung dia orangnya enak juga sih, kayak chemistry berbaur. Jadi ngebangun chemistry-nya nggak begitu susah. Oh. Tapi kamu tahu kalau Giselle itu mantannya Gading? Kamu- Beda. Nasar, Siapa namanya itu? itu Tante Giselle. Ini Giselle. Terus kenapa bisa di shipping itu karena perannya selalu bareng? Karena mungkin karena sering main juga kali ya di luar set, jadi ngebangun chemistry. Oh, Kayak maksudnya teman sering-sering upload. main. Oh, temen nongkrong. Terus akhirnya setelah acting bareng, main bareng, terus yang kamu rasakan tuh apa? Tamiat Manegara ya. Nyaman sih selama kerja sama dia, nyaman, jadi enak orangnya. Kayak. Cuman nyaman kerja doang, di luar itu ada ngerasa kayak, kayaknya, gitu. Sebatas di set aja. Masa Nggak sih ada, bohong ah? nggak ada Nggak ada serserannya suka-sukaannya kayak gitu. Ya ada sih, di luar set, di dalam set kita baik sih hubungannya, jadi kayak enak. Kamu mungkin udah punya yang lain atau dianya ada yang lain? kamu. Iya. Punya pacar maksudnya. Aduh nggak tahu ya. Kalau aku sih memang duda, ini juga kita mau canda. Kamu sudah punya pasangan? Udah punya pacar? Nah, udah nih kalau kayak gitu. Ramzy udah punya pacar? Dia enggak? Oh, belum. Temen dekat, temen dekat. Enggak, dia punya pacar enggak tanya dong. Ya udah ditanya, Anda dengar nggak? Dengerin, pacar nggak punya tapi teman dekat punya. Teman dekatnya Teman siapa? dekatnya siapa sayang? Temen dekat banyak sih, temen dekat banyak. Yang di prospek gitu, yang PDKT. Yang di prospek, yang di prospek. prospek. Yang pakai PDKT, hati, yang pakai hati. Oh, yang di PDKT gitu ada. Enggak sih, Tak kita ajarin nanti. Kita bukan. Kata Ciki gini, kasihan banget dia. Ini yang namanya diteror nih. Astagfirullahaladzim. Kayak matanya kayak, tante, om minta tolong. Apa-apa kita kan di sini cuma bekerja, sebenarnya kita baik. Ya, Ramzy kita buka lihat dulu ya. Ini kedekatan Ramzy sama Ada Giselle. senior di sini. Kalau di lokasi syuting seperti apa, Ramzy dan Giselle? Gimana? Dekat banget Itu loh. lucu banget tuh. iya Tapi karena muka kamu sama. sama ya sipitnya sih. Enggak cocok gitu. Cocok. Itu karena sering bikin konten-konten aja kayak marketing juga. Oh, marketing. Plotnya. Kamu jangan terlalu lugu-lugu banget. Tapi kan belum tentu lugu. Biasanya yang diem gitu. Macan memang. Emang tipenya Ramzy yang kayak gimana sayang? Aku nggak punya tipe spesifik sih kak. Gak punya tipe yang spesifik. Jadi yang kayak gimana aja maksudnya? Kagak. Yang penting nyambung aja, kalau ngobrol nyambung. Asik. Yang penting nyambung. Apalagi harus nyambung, terus harus apa lagi? Harus cantik nggak? Harus cantik. Cantik kayak Kak Dewi. Cantik, nyambung, cantik. Apa lagi? Diteror memang nih anak. Cantik nyambung, yang penting ngobrol asik. Ngobrol Kalau asik. Bercanda nyambung. Walaupun orang tua nggak yang penting nyambung. Ya bener gak mau kalah. Ya, Ramzy Aneh ya. cari yang setengah soleha, cari setengah solehot. Ya, nggak tahu. Maksudnya ya. kakak. Benar, iya benar dia setuju omongan gua. Jadi yang penting nyambung nomor satu ya. Nyambung. Terakhir pacaran kapan? Ya Allah. Ini om. Aku Kemarin jarang kata pacaran dia. kayak deket-deket aja sih. Jarang pacaran. pacaran. Jadi terakhir putus selain putus sama tali ari-ari kapan? Tapi bagus Pacaran ganti, kalau nggak kamu pernah nggak jarang pernah pacaran bagus karena menurut aku pacaran itu bisa berpengaruh baik bisa berpengaruh jelek. Rata-rata anak zaman karena anak zaman sekarang berpengaruhnya nggak baik. Nanti jadi
malas kerja, jadi sekolahnya nggak mau apa gitu. Kalau kita kan zaman kita dulu kan boro-boro pacaran, kerja sekolah. Jangan, nggak usah pacaran. Suka datengin orang tuanya, kawin. Ya contoh ini. Kamu bisa contoh Tante Dewi. Kak Dewi katanya Kak Dewi. Iya, Kak Dewi ini semenjak dia sendiri, dia semakin rajin kerja. Tahu nggak alasan kenapa? Biar nggak stres di rumah. Kalau Kak Dewi kan masih mending ya. Enggak, aku rajin kerja karena sendiri. Iya. Ini lebih parah, ada suami juga tetap kerja. Juga loh, Mah. Karena suami saya bingung kalau ada saya. Puspa ya Teh. Jangan ditiru ya Ramzi ya. Sosok Gisel di mata kamu tuh kayak gimana? Dia baik, orang yang baik, terus enak diajak kerja, nggak sombong. Dia kan udah dari kecil artis, sedangkan aku baru gitu. Jadi dia ngimbanginnya masih inilah, nggak ngajak juga kayak ngajarin gini-gini. Oh dia lebih duluan. Dia lebih duluan. Kamu tuh awalnya memang sinetron, maksudnya acting atau model dulu sebelumnya? Langsung acting. Aku langsung acting. Oh langsung ya? Oh. Sinetronnya. Kalau Om Nasar katanya awalnya begal dulu ya? Saya dulu kerja di salon. Berdua salon saya. Jauh banget dari begal. Salon hoa hoe hoba. Kita mau ajakin Ramzi ya untuk main games. Roda ambiar. Ramzi silakan. Silakan. Oke, sekarang. Banget ini. Sekarang kamu yang putar, yang putar. Iya, nanti berhentinya di mana gitu sayang coba. Mau muter atau diputar? 1, 2, 3. Sekarang. Mau muter apa diputar? Spill cetan terakhir bareng Gisel. Pegang ya. Iya, ayo mana HP? Coba HP-nya. Berapa nomornya coba? Berapa nomornya? Kau ada berapa nomornya? Kau lu nanya nomornya berapa nih bang? Udah dihapus. Ini anak kecil loh. Hapus. Oh berapa nomor? Sabar. Spill. Nih. Yang terakhir. Kok jauh banget? Nggak, ini apa, kontekan mau ke set gitu Semua, loh. semua bintang tamu tuh nurut sama gue ya. Iya dong Kak. Kontekan mau ke set, Iya. syuting. Gue udah di sini. Iya deh kayaknya atau enggak ini kali apa ini Oh my god, dia cemburu, dia bilang kamu cheating, kamu selingkuh. Yes memang. Sini yang mana lagi sih? Reaksi-reaksi gitu Ram banyaknya. Oke. Kamu cheating ya? Emang kamu diet? Dan Itu ngirim TikTok itu, video TikTok. Apa itu video TikTok? C konten kemarin yang pakai lagu Nah, jangan dibaca itu. Gun and Rose ya, mau up nggak lihat dong, terus dia kirim. Ya kayak Gun kita and sering Rose. konten-konten gitu. Nah oke. Oh, biasa PDKT, PDKT. Awalnya kan bikin konten dulu. Jujur gue kelihatan banget nggak ngerti ngedance-nya. Yang tadi ini. Kamu manggil dia apa? Dia panggilannya Cece. Kalau dia manggil kamu apa? Koko. Ramzi aja. Oh Ramzi. Kita Kalau putar aku lagi ya. manggil Ramzi tuh. Dewi jangan terusan lu Dewi ya Allah. Jangan mau. Dia malah nge-save nomor handphonenya sendiri. Putar lagi nak. Lagi ya. Putar lagi sayang. 3 DM teratas. Oke, 3 DM teratas. Harusnya yang ungu telepon mantan. 3 DM 3 DM teratas. teratas ya. 3 DM teratas. Ayo. Jangan dihapus-hapusin. DM Instagram. Kalau ada pinjol juga boleh kasih. Nah, kebetulan fans semua ini ya. Oh, Ini fans. Oh cocok. Oh, kamu fans dibalesin juga berarti? Gak yang nge-tag story gitu aku. Sangat humble. Harus gitu dong Rian. Harus dibales. Ya, ini kayak fanbase gitu lah. Yuk. Oh ya nggak ada cowok semua. Bro. Ayo satu lagi. Satu lagi. Halo Kak Dewi katanya. Aku nge-DM gak dibales ya? Oh, kamu DM Dewi Persik? Iya. Sebentar. Ada apa kamu DM Dewi Persik? Ya nggak apa-apa. Kan Saya mau baca. Dia konsultasi tentang asmara. Udah. Kamu konsul tentang asmara ke dia aja. Satu lagi. Yuk. Telepon mantan. Ayo. Gak ada, gimana? Ya tahu. Nggak Harus ada dong, harus nggak ada. ada. Mantan ya. Main lagi. Nggak mau. Enggak, koinnya habis berhentinya di situ. Telepon siapa? Gak ada kan? Telepon mantan. Ya, mantan kamu aja yang mantan yang terakhir Yang waktu kamu TK dulu ada mantan. Kan nggak sayang. Gak ada kak aku. Ya udah. Yang lain yuk. Mantan lagi SD aja. Random replay story orang yang nggak kamu kenal. Oke. Spill galeri terakhir aja deh. Oh iya, ayo. Ayo.
foto. Dari foto. Ya Allah, ini om tante pada kepo ya Al ya. Pada kepo. Boleh nggak nanti Iis Dahlia kalau jadi bintang tamu lagi main ini ya? Ya dong. Lihat. Ini screenshot aku kuliah. Ini terakhir ya. Tuh. Info dong, Say. Kok gemeteran sih dia? Kamu terlalu Info dong, Ini apa kuliah, kita ini nggak tahu nih. Jangan ini foto. Oh foto, dia foto selfie doang. Ya nggak apa-apa lah ya. Kita juga begitu kalau umur 20 tahun, malu ya. Tapi Ramzi kita mau lihat mau kasih lihat buat sobat Ambiar satu fakta tentang Ramzi. Nama Elma Tiana ikut terseret. Ramzi Al dibilang dapat jalan Ramzi Islan. ke dunia acting. Kita aja baru tahu kamu ponakannya Iya loh. Kak Elma. Aku pernah kesini tau. Iya waktu itu nganterin. Oh gitu, saya pernah Kak Elma. kesini. Ya kan terus kita tarik kalau nggak salah ya. Anaknya siapa? Adanya Bunda Elma kan 5 bersaudara. Siapa coba? Nanda. Oh, oke. Oke. Mama kenal lah ya. Kenal lah Mama, siapa yang nggak kenal? Terus Gimana tanggapan kamu? Ada jalan Privilege lah kalau orang zaman sekarang. Gak semulus itu juga. Bunda tuh lebih ngarahinnya kayak ya udah casting di sini terus aku sendiri datang. Padahal kamu udah Korla jauh terus hubungannya gimana? Bunda Korla. Bunda saya. Bunda Korla. Bunda Elma. Manggilnya Bunda Elma. Manggilnya Bunda di rumah Bunda. Kalau casting gitu suka dikasih tahu nggak sama Bunda Elma? Ya kadang diajarin aja kayak casting terus gini. Cuman nggak semulus itu ternyata harus casting ditolak gitu ya. Sekarang kan. Bunda tuh lebih ngarahinnya ke kenal ini terus casting gitu loh. Nggak minta. Iya nggak apa-apa lagi casting. Emang yang udah kenalin aja, itu biasa. Ramzi sukses ya. Terima kasih. Selanjutnya kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Penyanyi dangdut muda berbakat jebolan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut yang sempat jadi guru honorer Sastra Wiguna. Sebelum ikut ajang dangdut, Sastra sehari-hari bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan sekitar 500.000 per bulan lah Sobat Ambiar. Kondisi tersebut membuat dirinya termotivasi untuk merubah nasib hidupnya sampai ikut ajang menyanyi dangdut. Meski pada awalnya ia ragu dengan kemampuannya sendiri, Sastra tetap menampilkan penampilan terbaik hingga masuk top 17. Seperti apa ya perjalanan Sastra dari guru honorer hingga jadi penyanyi dangdut? Kita tanya langsung yuk hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Sastra. Iya, King. Sastra. Itu lagunya King Nasar. Iya. Ya, kamu tuh ikut audisi yang Kak Dewi kemarin ya? Iya, betul. Menurut Anda lagunya dibawakan sama Sastra? Enak loh suaranya, Ki. Bagus. Penyanyi aslinya tuh sebenarnya. Jangan gitu. Sastra, ini penyanyi pria nomor 1 seluruh Indonesia dan sampai saat ini masih tetap bertahan. Pokoknya kita itu selagi masih dipercaya oleh penonton masyarakat, kerjakan yang Ayo baik. gitu ya. Ini Sastra Wiguna tuh yang dulu keluar tiba-tiba marah. Demi Tuhan! Arya Wiguna. Bukan itu, beda lagi. Sastra kami ucapkan terima kasih. Ya, Silakan. sayang. Sastra Datang ini ke sini, ayo sayang silakan duduk. pernah menjadi guru honorer. Bener. Dulu gajinya katanya Stres. 500.000 rupiah. Iya, betul. Per hari kan? Enggak. Enggak dong per bulan ya? Mau dong kalau per hari mah ya Sastra. Iya. Per bulan ya. 500.000. Berapa lama waktu itu jadi guru honorer? Dari tahun 2022 Sampai? sampai pas kemarin audisi. Pas audisi berarti udah nggak jadi guru gitu ya, Sastra? Kalau sekarang masih juga sih. Masih. Masih. Statusnya masih guru honorer atau sudah jadi PNS P3K? Belum, masih honor. Masih honorer. 500.000. Berarti gajinya masih 500.000. Iya, masih. Oh, dari daerah mana kamu itu? Cianjur. Di Cianjur. Banyak penyanyi-penyanyi Cianjur ya, cakep-cakep suaranya Bu ya. Ngajar guru apa? Guru matematika. Matematika. Sastra, kapan kamu waktu perlombaan berapa besar? 17. 17. Kenapa? Siapa juri yang enggak ngiriin kamu? Karena kebetulan aku nggak ada kan. Siapa yang nggak setuju? Siapa? Kok bisa? Nggak mungkin Kak Dewi, nggak mungkin Kak Dewi. Pasti ada siapa? Sebut aja, nggak apa-apa. Waktu itu ya, waktu kamu nggak lolos itu ada siapa aja jurinya? Waktu itu ada Mami. Ada? Berarti dia nih yang lolosin kamu. Enggak, Mami sayang sama kamu. Iya. Siapa kalau Ada Kak nggak saya Dewi, nggak terus diundang. siapa lagi? Siapa lagi? Ada Mae Terus satu lagi? sama Telesti kalau nggak salah. Oh ada Bung. Telesti. Mae berarti. Berarti Mae. Mae
biar gladi. Berarti ketika kamu ikut kompetisi itu dikasih izin tuh sama sekolah, nggak apa-apa deh gitu. Iya dikasih izin. Berapa lama kamu izin untuk tidak mengajar? Sekitar 4 bulan waktu selama di asrama aja. 4 bulan. Oh. Tapi kamu tuh di sekolah ngajar apa? Matematika, saya sudah nanya. Ada gak? Kenapa ya bangku ini selalu kalau nggak gue, Ewin? Nasar tidur deh. Soalnya suka nggak kedengeran, coba mulutnya ke sini juga. Kamu ngajar matematika. Iya. 1 tambah 1 berapa? 2. Salah, 1 tambah 1 15. 1 tambah 1 2, 11 tambah 11. That simple. Yang waras ngalah. Tahu 1 tambah 1 itu berapa? 2. Salah. Berapa? 1 tambah 1 tuh aku dan kamu. Sastra kita mau kasih nanti artikel. Ini kita mau baca artikel. Silakan. Baca please. Sastra memutuskan ikut audisi ajang pencarian bakat dangdut karena ingin membantu ekonomi keluarga. Tapi walaupun bagaimana Sastra pun Nyampe ke situ. Emang Sastra 500.000 sebagai tulang punggung keluarga per ya? bulan waktu itu. Iya suka bantu-bantu mama sama bapak. Sastra berapa bersaudara sih? 2. Sastra nomor? Nomor terakhir. Oh nomor terakhir, berarti kakak pertama udah kerja. Udah nikah. Udah nikah, udah kerja. Iya kerja juga sama juga guru. Oh guru juga, honorer juga? Iya sama. Sama juga 500.000 per bulan? Iya sama juga. Mama kerjanya apa? Mama tuh jualan kecil-kecilan. Jual apa? Warung gitu? Ya warung kecil Bapak? gitu. Bapak tuh hansip. Oke, 500.000 per bulan. Iya. Biasanya dipakai apa aja nih? Biasanya kalau 500.000 tuh buat makan sih terutama. Buat makan sehari tuh saya 20.000 lah, kayak beli tempe sama tahu kayak gitu. Berarti 2 kali 3, 600.000 kurang masih? kurang. Masih kurang? Iya. 500.000 itu kurangnya dapat dari mana? Kalau yang kurangnya alhamdulillah suka ada aja rezeki kayak dari live gitu, suka live. Oh, sekarang ini apalagi semenjak kamu selesai dari kompetisi itu banyak tawaran nyanyi nggak? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah job-job lumayan ya. Kan enak ya kalau kita kan tulang punggung ya. Iya. Ini sahabat kita tulang rangu. Yang ada di bakso aci. Ya enak ya tulang rangu bahasa. Aku pikir tulang lunak. Jadi pengen makan cuanki. Menghibur Ciki biar nggak pusing. Ya, Biar Ciki nggak tegang. Ya Ciki. Bisa tarik nafasnya. Happy ending. Sastra kita mau bacain dulu satu artikel lagi ya. Ya. Jiwa guru tak luntur. Sastra jadi sosok pengayom dan dipanggil bapak di Asmar. Masa? Berarti kamu di asrama dipanggil bapak? Iya, sama anak-anak cewek itu. Oh iya. Tapi apakah kamu paling tua atau enggak juga? Enggak yang paling tua. Kemarin yang di sini yang dipanggil apa mami papi ya? Iya, kamu siapa? waktu Enggak, itu? kalau Akbar Family iya. Jadi kalau papinya itu Valen, maminya itu Mila, anaknya itu Arbil sama April. Kakak tahu banget sih kak. Ya kan gua omahnya. Kamu menjaga ininya ya asramanya. Iya, aku penjaga gawang mah. Udah Tapi kamu ditugasin. keberatan nggak dipanggil bapak maksudnya? Ya selama nggak dipanggil Umi sih. Jangan ngebuka. Enggak, tapi Sastra sendiri umur berapa sih? Mau 22 sekarang. Mau berarti masih bisa dong ikut lagi. Insya Allah. Masih 22 tahun. Masih bisa ikut nanti. Ah, Iya. masih Kapan, bisa Kak? ikut. DA8. Mau ikut lagi nggak? Insya Allah. Iyalah. Emang boleh ya? Boleh mah, Valen itu kan udah 2 kali. Iya. Kalau dia ikut lagi, menurut kamu sebagai jurinya, prediksi kamu? Lolos. Lolos ke... Ya tapi kan nanti di bagian part-part tertentu kan nanti kita akan kasih tantangan buat dia. Dia bisa menyelesaikan tantangan itu. Menurut dengan kamu baik. kalau kamu adalah juri satu-satunya di situ, Oh nggak bisa, aku harus lihat dia mau belajar nggak? setelah apa yang kemarin dilewati, cocoknya top berapa besar? Ah cocoknya top berapa? Kan nanti ada tantangan. Ini orang bolak-balik. Kau jawabnya. Aku ngasih saran sama kamu. Nanti kamu kalau masuk, misalkan lagi terus masuk, tuh kamu udah buat lagu ngebeat, kamu pilih lagu diraba-raba. Lalu kamu pakai celana pendek ada ronce diraba. Pasti kamu langsung lolos. Percaya sama aku yang paling pertama akan berdebat dengan televisi itu. Oh gitu ya King ya. Gimana diraba dulunya King? Gimana? La.
Good luck ya, selamat mencoba lagi. Udah nih sastra begitu aja. Belum, masih ada ini kedekatan sastra barengan sama peserta yang lain. Kedekatan sastra atau bapak sastra bersama teman-teman akademi yang lain. Masa? Oh ya Allah. Enggak, masa dia ngajakin dua gini barusan kayak gini coba. Itu apa artinya? Enggak, kan ada kan yang gini loh, gini loh. Itu joget ini ada. Gimana? Gitu loh lu. Ah lu mah gak asik. Sastra. Emang kamu deket banget tuh sama akademi-akademi lainnya? Ya. Semuanya? Ya semuanya terutama yang cewek. Oh, yang tadi. Ya kayak April, Dela, Zahra. Oh, kamu suka sama kamu April? suka sama April? Cinta kau? Enggak, kayak udah kayak anak didik aja gitu, kayak di sekolah gitu. Karena kan yang dia kemarin tuh kecil-kecil ya. Iya, kecil. Iya mah 15 tahun, 16 tahun. Ciki minat gak ikut apa-apa. Ciki aku kasih saran kalau kamu masuk lagi, kamu pergi kamu nyari lagu. Enggak. Aduh pusing. Enggak, lagunya aku aja ho ho ho. Itu boleh. Itu ya kan. Basa. Gudang Gula Jaya. Jaya. Apa Ciki? Aku yakin percaya ya, Ciki pasti masuk ke babak taruhan yuk. Ini ada kompilasi sastra saat manggung setelah tersenggol. Oh iya, Ah ya. Sastra, itu kan gendangnya Mana bagus Ki banget sebagai ya. juri suaranya? Tak, kamu kalau lagi nyanyi lagu gitu, kalau bukan dari gitu. Ada goyangnya gitu Sastra. Nah, jadi ada ciri khas. sense of Enggak, yang nyebut King Nasar sebagai juri. kamu suaranya bagus. Kalau nanti kapan-kapan insya Allah kalau kita ketemu lagi, aku banyak baju-baju yang bagus, baju show-show. Pak, tapi saya mau kasih pesan doang. Dia menjadi penyanyi bukan penari ular, tolong ya. Jangan balik lagi, tetap di pagi-pagi ya. Ambyar Geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini, Mama kasih sudah Ciki, datang. Om. Terima kasih. Nuhun Sadayana, Hanupis. Sayang aku. Terima kasih dari pagi-pagi Ambyar, kita dengar kembali. Sampai jumpa minggu depan. Sampai Sastra. besok. Bye-bye. Kok minggu depan. Kirain weekend.